وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kenikmatan-kenikmatan menjadi sempurna. Itulah ucapan yang pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah. Yang mana dengan kenikmatan tersebut kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Baik, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita melanjutkan membahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia nanti pada hari kiamat. Pembahasan ini tentu adalah pembahasan yang sangat penting, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada penghujungnya, kehidupan yang tidak ada hari esok adalah hari kiamat. Dan dengan membahas perkara ini, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari-hari tersebut. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain rahmat Allah, kecuali amal, kecuali ketakwaan, kecuali ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Adapun perkara-perkara duniawi berupa harta, jabatan, popularitas, atau yang lainnya, yang terkadang seseorang mengejarnya mati-matian, maka semua itu tidak ada yang kita bawa mati. Semua itu tidak ada yang bisa menemani kita di dalam melewati tahapan-tahapan yang sangat genting tersebut. Ya, dan tahapan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu tentang al-haud, telaga. Iya, inilah di antara hal yang akan terjadi pada hari kiamat, adanya telaga. Khususnya Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga yang sangat indah, yang sangat luas, yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Dan membahas tentang telaga ini ya adalah perkara penting karena telaga merupakan salah satu cakupan al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir itu memiliki cakupan-cakupan. Ya, di antaranya adalah mengimani apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Ya, beberapa tahapan telah kita bahas, mulai dari yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian juga pembahasan terakhir tentang apa jamaah? Syafaat. Ya, syafaatul uzma. Nah, di antara tahapan lainnya adalah di mana umat Nabi kita Muhammad SAW akan memasuki telaga. Mereka minum air darinya sehingga menghilangkan dahaga yang mereka rasakan sebelumnya. Baik, kemudian juga dengan membahas masalah ini merupakan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap orang-orang yang berusaha secara maksimal untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW.
Ya, ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang totalitas mengikuti petunjuk beliau. Kalau ini merupakan kabar gembira, maka boleh kita jadikan sebagai tujuan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, dengan adanya kabar gembira, maka hidup kita lebih terarah, ibadah kita semakin maksimal. Ya, karena ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita dambakan. Ya, itulah kehebatan seorang mukmin yang hidupnya itu lebih terarah, ada tujuan yang jelas, ada harapan yang akan dia capai. Sebagaimana kita kerja dari pagi sampai sore, ya, macet kita lakoni, ya hujan kadang kita kehujanan, karena demi tujuan yang kita capai, demi harapan yang menjanjikan. Apa itu jamaah? Ulus, gajian, ya. Ya, orang bekerja dari pagi sampai sore ya berharap uang, gajian. Apalagi kalau dia menjadi pegawai tetap, maka harapan itu nyata di depan mata. Ya, sehingga hidupnya itu terarah gitu kan. Jadi pagi berangkat kerja, sore pulang. Ya, ada agenda, ada perencanaan. Nah, demikian pula dengan kita meyakini adanya telaga. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW akan masuk ke dalamnya. Maka ini akan menjadi prioritas utama kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, dia melakukan suatu amalan yang tujuannya bagaimana agar bisa mendapatkan telaga tersebut. Yaitulah dua hal yang menunjukkan tentang pentingnya kita membahas al-haud. Iya, jadi adanya telaga nanti pada hari kiamat. Ini merupakan salah satu kejadian di padang mahsyar. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ya setelahnya manusia dibangkitkan, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar inilah ada beberapa peristiwa, di antaranya seperti yang sudah kita sebutkan, Allah mendekatkan matahari sejarak 1 mil. Kemudian ya ketika manusia saat itu membutuhkan pertolongan dan bantuan, ya maka adanya syafaat di saat yaitu ketika manusia di padang mahsyar. Kemudian juga ada yaumul hisab yang nanti insyaallah kita akan bahas. Nah, kemudian juga ada yang namanya telaga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua ya tentang kondisi manusia di padang mahsyar. Tidak beralas kaki, tidak memakai sendal, dan juga dalam keadaan tidak dikhitan. Apa kata Nabi? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, gullan, buhma, tidak dikhitan, ya, tidak beralas kaki dan buhma. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma buhma?" Apa yang dimaksud dengan buhma? Nabi mengatakan, "Laisa ma'ahum syai." Tidak membawa apa-apa. Ya. Artinya sendal saja dia tidak bawa. Pakaian saja dia tidak bawa. Apalagi urusan-urusan dunia yang lainnya. Apa yang ia usahakan selama hidup di dunia untuk mengejar harta, popularitas, jabatan, ya aset-aset yang dia usahakan semuanya tidak dia bawa. Ini memberikan isyarat, artinya sendal saja dia nggak pakai gitu ya. Pakaian saja dia tidak gunakan. Apalagi harta-harta yang lainnya. Ya. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil dan manusia pun mengeluarkan keringat
sesuai dengan kadar amal mereka. Semakin banyak amal ibadah yang mereka lakukan di dunia, maka saat itulah amal tersebut memberikan manfaat, memberikan payung, ya, sehingga orang pada kepanasan dia merasakan kesegaran, ya, bahkan cuaca itu sangat dingin dengan adanya payung tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit amal seseorang, maka semakin banyak keringat yang bercucuran dari tubuhnya, ya. Maka kondisi tersebut membuat manusia itu benar-benar kehausan. Benar-benar apa? Kehausan. Dan yang mereka butuhkan adalah apa? Air. Ya, yang mereka butuhkan saat itu adalah air. Ya, karena memang ada dalam satu kondisi manusia itu, ya, membutuhkan sesuatu yang sebelumnya mungkin dia tidak membutuhkannya. Misalnya seseorang yang naik perahu kemudian tenggelam. Kemudian dia tenggelam. Dan saat kondisi seperti ini yang dia butuhkan adalah apa? Pertolongan. Berupa kayu atau ban, ya, atau apa saja. Yang sebelumnya mungkin kayak galon besar gitu kan. Kita nggak butuhkan, kita buang gitu ya. Nah, demikian loh di padang mahsyar. Ketika mereka kehausan, yang mereka butuhkan adalah air. Iya. Jadi Allah gambarkan sesuai dengan tabiat manusia. Manusia itu butuh air ketika kepanasan. Ya, saat kita di padang pasir misalnya, ya, di tengah terik panas matahari, sementara perbekalan kita habis, ya, persediaan air habis. Ada orang yang datang, nawarin kerupuk kulit. Kita makan nggak jemaah? Ya enggak, tambah apa jemaah? Tambah haus. Tambah haus. Ya. Ada orang ngasih duit, kita nggak terima. Yang kita butuhkan adalah air. Air. Nah, demikian pula di padang mahsyar yang kita butuhkan adalah air. Di saat bersamaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil umatnya untuk mendatangi telaga tersebut, ya, dalam rangka mencicipi dan meminum air dari telaga tersebut. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inni faratukum alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga aku. Man marra alayya syarib. Siapa saja yang menuju ke telaga aku, maka dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abada. Dan siapa saja yang meminumnya, maka dia tidak akan haus selamanya. Ya. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana kasih sayang Rasul kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang beliau bukan hanya di dunia. Di dunia kalau kita mempelajari sirah perjalanan beliau, kita akan dapati beliau itu sangat sayang kepada kita jemaah. Beliau mengorbankan segala-galanya, jiwa raganya, hartanya, waktunya demi kita. Agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Agar kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, ternyata kasih sayang Rasulullah SAW bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan adanya syafaat, dengan adanya telaga yang beliau miliki, beliau panggil umatnya untuk bisa mampir ke dalamnya, dalam rangka untuk menghilangkan rasa haus yang sangat luar biasa. Jadi subhanallah. Ya, Nabi mengatakan di sini ana faratukum, ya, al-farat yaitu di mana Nabi SAW sudah menyiapkan, ya, telaga tersebut untuk umatnya.
Ya, makanya telaga ini hanya bisa dimasuki oleh umat beliau. Nanti kita sebutkan di antara cara Nabi SAW mengetahui kalau itu adalah umatnya dengan adanya asar wudu, yakni bekas-bekas wudu. Mungkin saat ini kita tidak bisa membedakan antara orang yang sering berwudu dengan orang yang tidak pernah berwudu. Tapi nanti pada hari kiamat akan nampak jelas wajah orang-orang yang berwudu dan orang-orang yang tidak pernah berwudu. Walaupun mungkin mereka setiap hari kena air, mereka mandi, cuci muka, pakai skincare dan yang lainnya. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan tampakkan. Di antara perbedaan antara orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu saat itu adalah adanya cahaya. Adanya cahaya di wajahnya. Makanya mereka yang bercahaya dipersilahkan masuk. Ya, jadi Nabi membedakan itu umatnya atau bukan dengan adanya bekas apa? Wudu. Ya, ini pentingnya wudu jamaah. Ya, pentingnya wudu. Dan wudu merupakan ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan sholat. Karena kita nggak mungkin mengerjakan ibadah sholat kecuali dengan apa? Berwudu. Ya, maka perbaikilah wudu kita, sempurnakanlah wudu kita. Jangan sampai dia berwudu tapi ada bagian-bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Ya, karena wudu ini adalah ibadah yang memiliki peran yang sangat penting nanti di padang mahsyar, itu untuk membedakan antara umat Nabi Muhammad dan umat yang lainnya. Ya, berarti Rasulullah memonopoli dong hanya umatnya saja yang masuk ke dalam telaganya itu. Tidak. Nabi-nabi yang lain pun punya telaga. Artinya umat-umat Nabi yang lain mereka pun akan memasuki telaga nabinya. Ya. Intinya dengan kondisi-kondisi yang seperti itu di padang mahsyar, maka seseorang benar-benar membutuhkan air minum. Ya. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya barang siapa yang mampir ke telaga beliau kemudian dia minum telaga tersebut maka akan hilang dahaga. Ya, secara langsung akan hilang dahaga dan dia pun tidak akan merasakan haus lagi setelah itu. Subhanallah. Dia tidak akan merasakan haus lagi setelah itu. Artinya di sini dapat kita ambil faedah. Ya, orang yang meminum telaga tersebut yang pertama bukan hanya menghilangkan dahaga. Hilangnya dahaga jelas. Tapi yang kedua ini dia tidak akan pernah merasakan apa? Kehausan lagi. Terus apa manfaatnya nanti minuman-minuman di surga seperti khamar, susu, madu dan yang lainnya? Ya. Maka minuman tersebut justru akan membuat dia lebih nikmat lagi. Ya, kadang kan minuman yang kita minum jamaah tidak selamanya untuk menghilangkan rasa haus. Benar nggak jemaah? Iya. Kadang minuman yang kita minum itu untuk menemani suasana di pagi hari ya kan. Sambil melihat pemandangan indah ditemani dengan secangkir kopi. Ya kan. Nah, apakah orang yang ngopi itu serta merta harus haus begitu? Ya enggak. Ya. Kalau kopi itu orang minumnya haus, mungkin 3 gelas langsung habis ya kan. Tapi dia nikmati ya di suasana yang sangat indah. Itulah minuman di surga. Ya, kenikmatan di atas kenikmatan. Ya. Maka dari itulah para salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka memiliki perhatian besar di dalam doa-doa mereka. Ya. Di antara poin penting yang mereka minta adalah mereka meminta agar bisa merasakan air telaga tersebut. Ya. Jadi sebegitu besar harapan mereka sehingga mereka setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Wa laqad adraktu ajaiza bil madinati la yusalliyanna salatan illa sa'alna Allah taala
ayyuridahunna haudhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati wanita-wanita di kota Madinah. Tidaklah mereka sholat dengan satu sholat, kecuali mereka berdoa kepada Allah agar membuat mereka bisa mendatangi telaga Nabi. Pertanyaannya, apakah selama ini di dalam doa kita ada permintaan agar kita masuk ke dalam telaga? Ya. Kalau belum, maka mulailah dari sekarang meminta kepada Allah ya kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan nanti pada hari kiamat. Ya, karena itu adalah kehidupan yang hakiki, jamaah. Karena terkadang kita hanya meminta kepada Allah dalam perkara-perkara duniawi saja. Ya Allah, segeralah lunasi hutang saya, ya kan? Ya Allah, saya pengen punya ini, ya Allah. Ya Allah, saya ingin itu, ingin. Ya, artinya ya bagus gitu kan. Perkara dunia pun dia harus minta kepada Allah, tapi jangan hanya ya meminta perkara dunia saja. Itulah kenapa kadang kita berdoa itu nggak kuat lama. Ya, sementara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau berdoa itu bukan 1 jam 2 jam, tapi sepanjang hari. Ketika beliau wukuf di Arafah, ya beliau wukuf di Arafah itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, beliau terus berdoa. Ya, hanya sholat dan makan yang menghentikan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepanjang hari berdoa. Demikian pula pada peristiwa perang Badar, beliau semalam suntuk berdoa. Lah kita kadang berdoa 5 menit bingung, mau minta apa lagi ya kan? Ujung-ujungnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dengan satu doa pemungkas, ya Allah kabulkanlah segala hajatku, selesai. Ya kan? Ya Allah kabulkanlah segala apa? Hajatku, selesai gak jamaah? Ya. Jadi doa yang paling utama adalah kita memerinci apa yang kita minta. Ya. Jadi kita memerinci apa yang kita minta. Maka belajarlah untuk menghafal apa menjadi permintaan kita. Jadi agar kita punya keseriusan gitu ya. Sebagaimana kita belanja ke pasar, kadang bawa catatan tuh ya kan. Beli ini, beli ini, beli ini gitu kan. Ya biar nggak lupa. Nah demikian pula dalam berdoa. Kita punya list permintaan-permintaan secara global maupun secara terperinci. Ingat, semakin kita merengek-rengek, semakin kita rinci permintaan kita, disitulah Allah semakin senang sama kita. Ya, makanya para sahabat di antara doa mereka di dalam sholat dan juga ketika mereka tawaf, ya, bukan hanya melihat keindahan Ka'bah, bukan hanya mengejar untuk mencium Hajar Aswad, tapi mereka hayati. Yang mereka baca adalah Allahumma skina min haudi nabiyyika syurbatan la nazba ba'daha abada. Ya Allah, minumkanlah kami dari telaga Nabi-Mu dengan tegukan yang kami tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Jadi mereka meminta secara khusus Allahumma skina min haudi nabiyyika. Allahumma skina min haudi nabiyyika. Bisa jemaah? Coba ikuti saya. Allahumma skina min haudi nabiyyika. Allahumma skina min haudi nabiyyika. Ya cukup itu, atau kita tambahin syurbatan la nazba'u ba'daha abada. Ya memang doa ini tidak ada di dalam al-hadis. Ya, tapi ini adalah doanya para sahabat. Ya, walaupun kita boleh meminta dengan bahasa Indonesia, tapi alangkah baiknya kalau kita meminta dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, ini diantara semangatnya para sahabat, para tabi'in. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar bisa merasakan ya telaga tersebut. 6. Jadi hendaknya kita menyempatkan diri untuk berdoa baik ketika sujud maupun tadi pas apa tawaf. Karena kebanyakan orang saat ini tawaf itu jarang berdoa. Ya, kadang fokus mereka itu adalah cari celah gimana biar bisa cuma Hajar Aswad. Jadi apa ya? Sesuatu yang kadang sulit didapatkan, malah dia kejar. Padahal itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kebanyakan orang itu perasaannya mengalahkan dalil. Nah itu kita bisa perhatikan, yaitu tatkala kita melaksanakan ibadah umroh, ya kan. Jadi orang itu perasaannya lebih kuat daripada mengikuti dalil. Ya, apa contohnya ini? Yang dianjurkan adalah memperbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf, dia berdoa, dia berselawat, dia berzikir. Daripada dia cium Hajar Aswad, dia harus ngantri 1 jam, 2 jam. Naam. Saya tidak mengatakan mencium Hajar Aswad itu nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang lain. Ya, jangan sampai kita misalnya mencium Hajar Aswad, tetapi harus menzolimi orang. Atau dia sendiri dizolimi. Ya, karena kan memang butuh perjuangan ke sana ya kan. Bahkan ini menjadi kebanggaan. Setiap kali orang cerita pulang umroh, pulang haji, pasti ceritanya, alhamdulillah saya bisa cium Hajar Aswad. Nah ini khawatir juga termasuk ujub sombong. Ya. Demikian pula kasus yang sering terjadi saat ini adalah pemerintah Saudi melarang yang tidak ihram tawaf di area di area Ka'bah, ya kan. Yang mereka tawaf di area Ka'bah adalah mereka yang memakai kain ihram dan mereka yang ihram. Nah, orang kita malah melakukan menipu, ya kan. Menipu. Dia nggak ihram tapi dia pakai kain ihram. Biar tawaf di mana itu? Di area Ka'bah. Ini menipu dan tidak taat kepada aturan yang ada. Ya tentunya Saudi membuat aturan demi menghindari madarat yang besar. Ya, kenapa dikatakan menipu? Misalnya kalau dia mati ketika dia tawaf sunnah, jenazahnya akan diurus seperti orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Padahal dia tidak sedang ihram. Kan beda pengurusan jenazah ihram maupun tidak, ya kan? Berarti sama saja dia menipu dirinya. Jadi jangan dipaksakan. Ini salah satu contoh di mana perasaan itu mengalahkan dalil. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Baik, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya al-haud, telaga, itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga isyarat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat yang kita semua insya Allah hafal. Yang gak hafal kebangetan. Surat terpendek di dalam Al-Quran. Inna a'toinakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar atau wanhar, jemaah. Pakai hak kecil atau hak besar? Hak kecil. Ya. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Maka sholatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Jadi di sini para ulama ahlu tafsir, para sahabat, para tabi'in, mereka mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kautsar di situ adalah sebuah telaga
yang telah dijanjikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah telaga yang khusus bagi beliau, memiliki nama khusus. Dan nanti kita akan sebutkan yang mana telaga ini lebih istimewa dari telaga nabi-nabi yang lainnya. Dengan kenikmatan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara sholat dan berkurban. Ini memiliki faedah yang sangat penting, jemaah. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan beribadah. Dan di antara bentuk ibadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah adalah sholat dan berkurban. Atau secara umum sedekah. Itu. Jadi tidak ada cara yang paling tepat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah kecuali dengan kita mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan juga sedekah. Di antara sedekah adalah berkurban. Ya. Nah, demikian tuh disebutkan dalam hadis, inna likulli nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksarahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaganya. Dan kata Nabi, aku berharap akulah yang telaganya terbanyak yang mendatanginya. Ya, jadi telaga Nabi ini spesial di antara telaga-telaga Nabi yang lainnya. Ya, di antaranya telaga Nabi itu lebih luas, lebih besar, lebih indah. Dan kita berharap semoga kita semua bisa masuk ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hadis-hadis tentang adanya telaga Nabi ini adalah mutawatir, bukan ahad. Sehingga ini menjadi bantahan telak kepada orang-orang yang mengingkari adanya telaga. Ya, seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya telaga. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Kalau ahad itu cuma 1, 2, 3 sahabat saja. Ya, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia mengumpulkan nama-nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang telaga itu lebih dari 50 orang. Ya, berarti hadis tersebut sangat mustahil dikatakan dhaif maupun lemah. Karena yang meriwayatkan itu berapa sahabat? 50 sahabat. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan telaga itu ada. Yakni kapan manusia itu bisa meminum air telaga. Pendapat pertama ya mengatakan bahwasanya telaga itu adanya setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yakni sebelum as-sirat. Sebelum apa? As-sirat. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya telaga itu terjadi setelah as-sirat. Jadi setelah manusia melewati sirat, sebelum masuk surga, mereka mampir dulu kemana? Ke telaga. Iya. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya telaga Nabi itu berada di padang mahsyar sebelum apa? Sirat. Sebagaimana dari awal saya paparkan. Ya. Ini adalah di antara pembahasan penting tentang tahapan-tahapan setelah terjadinya hari kiamat. Ya, karena kan sering ada pertanyaan mizan dulu, timbangan amal dulu, atau al-hisab, ya kan? Kemudian syafaat dulu atau sirat dulu.
Nah, ini kan kita butuh urutan gitu kan, tertib urutannya seperti apa. Ya. Nah, maka pendapat yang kuat al-haud itu terjadi di padang mahsyar. Yakni sebelum as-sirat, karena as-sirat ini merupakan tahapan yang terakhir. Karena ujung as-sirat adalah apa? Surga. Bawahnya adalah neraka. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Di antara alasan mereka adalah karena hikmah dari telaga adalah menghilangkan haus. Sementara rasa haus tersebut terjadi di padang mahsyar. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ternyata ada orang yang diusir dari telaga. Ada yang diusir dari telaga. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa telaga itu sebelum sirat. Karena kalau telaga itu setelah as-sirat, maka semua orang yang bisa melewati as-sirat pasti apa? Masuk surga. Nah, berarti semuanya akan masuk kemana? Ke telaga ya kan? Enggak ada yang terusir. Sementara tadi Nabi menyebutkan ada yang terusir. Berarti kan ya telaga itu lebih pantas setelah as-sirat atau sebelum sirat? Sebelum sirat. Berarti kan ada yang terusir ya kan? Kalau setelah as-sirat pasti semuanya masuk ke telaga. Karena yang jaminan mereka yang melewati as-sirat semuanya masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Taridu alayya ummati al-haud. Umatku menemuiku di telaga. Wa ana azudun nas anhu. Dan aku menghalau mereka darinya. Sebagaimana seorang menghalau unta, ya, yakni unta orang lain dari untanya. Ya, jadi ada yang dihalangi. Sebagaimana kalau kita punya peliharaan yang boleh kita masukkan ke kandang untuk kita kasih umpan adalah unta milik kita. Ya, hewan milik kita. Adapun milik orang lain kita nggak kasih. Kama yazudur rajulul ibil ar-rijal an ibilihi. Qalu ya Nabi Allah ata'rifuna. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami?" Lihat di sini para sahabat bertanya. Dan pertanyaan ini mewakili pertanyaan kita. "Ya Rasulullah, apakah engkau bisa mengenal kita?" Sementara kita kan gak pernah bertemu dengan Nabi. Apa kata Nabi? "Na'am. Lakum siman laisat li ahadi ghairikum tariduna alayya gurran muhajilin min asaril wudu." Ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar bekas air wudu. Subhanallah. Ya, ini keutamaan bagi orang yang berwudu. Makanya ibadah wudu ini bukan hanya untuk sholat, tapi sangat dianjurkan agar kita ini nggak pernah hadas. Yakni kalau kentut, walaupun nggak untuk sholat, kita segera berwudu. Ini keutamaan orang yang menjaga kesucian. Ya, yang penting berwudunya sesuai dengan perintah Nabi. Dan nggak bisa kita kiaskan. Artinya, kan kalau wudu cuman sampai sikut ya, basuh tangan. Berarti kan nanti cahayanya cuma sampai sikut. Kalau gitu biar cahayanya lebih banyak, udahlah kita guyur aja lah sekalian semua. Ya, biar badannya apa bercahaya gitu. Nggak bisa seperti itu ya, Ma. Itu namanya kias batil. Ya. Dan wudu yang akan membuat dia bercahaya adalah wudu dengan cara yang benar, sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian wala yasaddanna anni ta'ifatu minkum fala yasiluna. Dan sungguh ada sekelompok dari kalian akan dihalau dariku, sehingga kalian tidak sampai kepada aku. yakni Allah yang menghalangi mereka. Ya, sampai aku pun mengatakan, "Ya Rabb, haula'i ashabi."
Ya, wahai Rob, kata Nabi, mereka adalah sahabatku, yakni umatku. Nabi mengatakan seperti itu. Walaupun Nabi mengetahui itu ada bekas wudunya, tapi tetap mereka tidak bisa masuk ke telaga. Ya, fayajibuni malak fayaqul wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, maka Allah menjawab, apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah kepergianmu? Artinya, ya, mereka melakukan perubahan-perubahan, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hadis ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama, baik perkara akidah, amaliyah maupun yang lainnya. Ya. Jadi ini pendapat yang kuat yang menjelaskan bahwasanya as-sirat telaga itu terjadi sebelum apa? As-sirat. Kemudian juga Nabi SAW ya, ketika menjelaskan tentang sirat ini tidak hanya secara umum, tapi juga secara detail. Bentuknya, luasnya, air yang ada di dalamnya seperti apa? Ya, kita baca beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi memberikan penjelasan bahwa telaga beliau itu sangat luas. Dan begitu luasnya telaga beliau ini, ya, beliau memberikan pendekatan dengan jarak tempuh atau juga dengan pendekatan satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya beliau mengatakan, haudi masiratu syahrin. Telagaku luasnya itu ya sejauh sebulan perjalanan. Jadi telagaku itu luasnya sejauh perjalanan sebulan. Jadi sangat-sangat luas. Ya. Adapun di dunia, di bumi ini jemaah, ada nggak telaga yang luasnya itu dengan kita melakukan perjalanan sebulan? Hah? Telaga Cipondo. Sini ada telaga nggak di sini jemaah? Hah? Di Palem ada telaga nggak? Nggak ada ya. Baik, terkadang juga Nabi SAW mengatakan arduhu mislutulihi ma baina Amman ila Ailah. Lebarnya sama dengan panjangnya itu seukuran antara Amman dan Ailah. Ya. Dari sini para ulama berbeda pendapat setelah mereka menjelaskan bahwasanya telaga Nabi itu begitu luas. Begitu luas. Nah, mereka juga berbicara tentang masalah bentuknya. Bentuknya kalau dikatakan semua sisi itu sama, maka ya, apakah telaga Nabi itu berbentuk segi empat, kotak begitu, atau lingkaran? Karena segi empat pun semua sisinya apa? Sama. Lingkaran juga semuanya apa? Sama, ya kan? Nah, ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan telaga Nabi itu bentuknya lingkaran. Ya, intinya ini perbedaan yang bukan termasuk masalah usuliyah, tapi masalah furu'iyah. Baik. Dan juga Nabi SAW menyediakan cangkir-cangkir yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka minum tidak seperti binatang. Ya, binatang makan minum dengan kepalanya, ya. Hanya ada beberapa hewan saja yang makan dengan cara pakai tangan, ya. Tapi secara umum semua binatang makannya gimana? Ya, kepalanya merunduk ke bawah, ya kan. Kita Masya Allah tidak diberikan cara seperti itu. Ya, makanya mereka nanti minum dengan cangkir-cangkir. Dan Nabi mengatakan tentang cangkir ini, aniyatuhu ka'adadin nujum.
cangkir-cangkir, ya, itu sebanyak bilangan bintang di langit. Jadi begitu banyak cangkir-cangkir. Karena apa? Karena memang manusia, ya, banyak yang mendatangi telaga tersebut, ya, dan agar minumnya itu tidak berdesak-desakan, maka disediakan cangkir-cangkir yang indah. Baik, kemudian juga sifat air telaga Nabi. Ya, adapun warna air dari telaga Nabi, beliau menyifatinya sebagaimana sabda beliau, wa ma'uhu abyad minal warik, dan airnya itu lebih putih dari perak, ya, asyaddu bayadun minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Karena susu warnanya apa? Putih, ya, putih. Beda dengan air perasan beras. Tapi Nabi mengatakan sih dengan susu. Inna haudi ab'adu min ailah min adan lahuwa asyaddu bayadan min salj. Sungguh airnya itu lebih putih daripada es ataupun salju. Ya. Dan juga tentang rasanya, Nabi mengatakan wa ahla minal asal bil laban, dan airnya itu lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Sekali lagi, airnya itu lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Ini bagi yang memang senang minum madu. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, saya dengar kata madu, loh, nggak doyan madu saya gitu kan. Nah, seakan-akan kalau diceritakan tentang hadis seperti ini, enggak ada yang istimewa bagi orang yang nggak senang apa? Madu. Ya. Dikatakan lebih putih dari susu. Saya nggak senang susu, Pak Ustadz. Jadi seakan-akan nggak ada sesuatu yang istimewa. Kalau dikatakan itu bukan sesuatu yang istimewa, sehingga tidak ada harapan, ya kan? Tidak ada harapan, ya. Contoh misalnya jamaah pengajian, nanti insya Allah habis kajian ini ada kebuli kambing yang darah tinggi. Saya emang nggak pengen itu, ya kan? Ya, karena apa dia? Nggak doyan, ya kan? Nggak doyan daging kambing, ya. Maka sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan di dunia, Allah akan rubah, ya. Kita akan membutuhkannya. Sebagaimana tadi air, ya kan? Dalam suatu kondisi kita nggak butuh, tapi nanti pada hari kiamat kita sangat membutuhkannya, ya. Sebagaimana tatkala tidak turun hujan kita tidak butuh payung, tapi tatkala hujan kita butuh payung. Demikian pula nanti kondisi di akhirat, ya. Yang mana hal-hal seperti ini Allah tanamkan dalam jiwa kita adanya rasa kebutuhan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu merubah kondisi manusia, ya. Sebagaimana Allah maha mampu menjadikan kita di dunia ini adanya hasrat dengan makanan, adanya hasrat dengan wanita, dan Allah maha mampu untuk menanamkan itu semuanya, ya, nanti pada hari kiamat. Sama seperti misalnya orang-orang yang punya penyakit kelainan seksual gitu kan. Iya, ketika diceritakan bidadari, mana nafsu saya sama perempuan itu kan. Iya. Jadi nanti pada hari kiamat beda. Allah akan tanamkan kembali kepada fitrah yang telah ditetapkan. Baik. Nah, kalau memang airnya sangat banyak, yang menjadi pertanyaan, sumber air telaga itu dari mana? Ya. Karena yang namanya telaga pasti kan ada hulunya, ya kan. Maka Nabi SAW menyebutkan yushabu fihi mizabani minal jannah. Jadi tentang sifat air di telaga itu sangatlah deras karena bersumber dari air yang ada di surga. Ya, itulah dinamakan Al-Kautsar. Ya, dikatakan Al-Kautsar karena berasal dari dua saluran air yang bersambung ke surga. Tentang alirannya pakai apa kita nggak tahu. Ya, apakah pakai pelorong gede gitu kan?
Kita nggak tahu. Kita hanya meyakini bahwasanya aliran itu dari surga. Iya. Dan telaga Nabi sudah ada. Sudah ada. Makanya beliau mengatakan, wallahi la anzuru ilal haudil an. Demi Allah, aku melihat telagaku sekarang. Ya. Siapakah orang yang pertama kali mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentu jawabannya adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang munafik, orang-orang yang telah mengubah agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jangan harap bisa masuk ke telaga. Ya. Adakah orang yang mengubah agama Allah saat ini? Banyak. Ya, seperti orang-orang liberal yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, mengatakan semua agama sama. Kemudian semua hadis-hadis tentang perbedaan laki-laki perempuan itu nggak bisa diakuin lagi. Berarti kan merubah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi menyebutkan tentang orang yang pertama kali dikatakan awalun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Orang yang pertama akan mengunjungi telagaku adalah orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Ya, intinya orang-orang miskin yang duluan daripada orang-orang kaya. Ya. Asy-syu'asuru usaddunus siyabal ladzina la yankihunal mutana'imat wa la tuftahu lahum abwabus sudud. Nabi menggambarkan tentang orang-orang miskin ini yang mana rambutnya acak-acakan. Enggak punya duit untuk membeli minyak rambut. Pakaiannya kumal. Enggak punya uang untuk membeli pakaian. Dan mereka tidak menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan. Artinya kalau dia melamar pasti ditolak. Siapa dia? Orang yang kere. Ya. Karena sebagian wanita itu melihat apa? Hartanya. Ya. Dan apabila dia bertamu maka tidak dibukakan pintu. Saking miskinnya, karena apa yang dia bawa pasti ujung-ujungnya minta, ya kan? Subhanallah. Di sini Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana orang-orang miskin di dunia yang dia bersabar di atas kemiskinannya, Allah ganti dengan sesuatu hal yang sangat istimewa. Yakni dia akan dipersilakan masuk ke telaga pertama kali. Demikian pula yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ya, sampai-sampai dikatakan fuqaraul muhajirin yadkhulunal jannata qabla agniyaihim bi 500 sanah. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mereka 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka. Jadi orang miskin dulu tuh masuk surga. 500 tahun kemudian baru siapa? Orang-orang kaya. Iya. Ibn Taimiyah mengatakan orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga ya karena hisab yang dilalui oleh orang-orang kaya itu sangatlah panjang. Karena setiap harta yang dia miliki itu akan dihisab. Orang-orang miskin juga didahulukan karena mereka lah yang lebih utama merasakan kenikmatan. Karena di dunia mereka tidak merasakan kenikmatan. Adapun orang-orang kaya mereka telah merasakan berbagai macam kenikmatan. Berarti lebih enak jadi orang miskin atau orang kaya? Hah? Iya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang miskin? Nggak pernah kan? Iya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang kaya itu ketika dia lama dihisab dia pasti masuk neraka, tidak. Bisa jadi orang kaya itu lebih tinggi kedudukannya di akhirat kelak. Ya. Bisa jadi orang kaya yang masuk surga tingkat kedudukannya itu lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Ya, karena al jaza min jinsil amal.
Terkadang ibadah bisa dilakukan oleh orang kaya tapi tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Ya, ya walaupun dikatakan 500 tahun, berarti ini penantian yang begitu lama. Nah, tentu orang-orang kaya yang sedekah, yang beriman, mereka akan masuk surga melewati 500 tahun ini, ya tentu disediakan fasilitas juga yang mewah gitu kan. Ya setelah mereka masuk surga, bisa jadi kedudukannya lebih lebih mulia daripada orang miskin. Ya makanya dari sini Nabi SAW lebih memilih untuk menjadi orang yang sederhana. Ya, dan kebahagiaan itu kan bukan dari banyaknya harta. Bisa jadi orang miskin itu hidupnya lebih bahagia. Hidupnya lebih bahagia daripada orang kaya. Ya. Kenapa? Karena standar kebahagiaannya itu berbeda. Paham jemaah? Standar kebahagiaan itu berbeda. Berbahagialah bagi orang yang disederhanakan untuk menjadi manusia yang paling bahagia. Jadi kalau bahagia itu sederhana, itu nikmat yang sangat luar biasa. Sering saya contohkan misalnya, kadang ada sebagian orang diajak ke tempat wisata ini, gak mau, bosen. Ayo ke Taman Safari, bosen. Ke Cibodas, itu mulu. Ya, ke sini, gak mau. Ada sebagian orang yang muter-muter Perum aja udah bahagianya luar biasa. Ya kan? Dibawa ke taman ini aja udah bahagianya luar biasa ya kan? Diajak keliling kemana gitu kan, beli cileng, cimol segala macam, udah bahagia, ya bener kan? Nah, jadilah orang yang sederhana dalam apa? Bahagia. Maka berbahagialah kalau punya istri, bahagianya sederhana. Baik. Nah, adapun orang yang terhalang, ya tadi diantaranya orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Kemudian orang-orang yang melakukan, nah ini disebutkan orang-orang munafik, mereka menampakkan keislaman walaupun dia berwudu jemaah, walaupun dia berwudu. Ya, dia sholat tetapi mereka terhalang karena dalam hatinya itu terdapat kebencian terhadap syariat Islam itu sendiri. Baik. Kemudian juga ahlul bid'ah, yang mereka melakukan kebidahan dalam agama, merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan di sini summal bu'du qad yakunu fi halin wa yuqarribuna ba'dal maghfirah in kana tabdilu fil amali wa lam yakun fil aqaid. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku bid'ah di sini adalah bid'ahnya orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah Ar-Rafidhah. Yang mereka kebid'ahannya itu sudah sangat sangat besar. Ya. Karena memang orang Syiah akidahnya itu sudah jauh berbeda. Ya. Mereka mengkafirkan Sunni dan mereka anggap yang bukan termasuk Syiah itu masuk neraka. Mereka mengkafirkan kita. Ya. Maka cara ibadahnya pun berbeda. Dan ini kejadian nyata yang saya lihat jemaah. Ya, kemarin waktu saya pulang umroh itu ya, baru kemarin itu kan, kita sholat di Bandara Malik Abdul Aziz gitu kan, dan itu kebetulan tiba waktu sholat maghrib, ya musola seperti ini besarnya gitu, lebih kecil lagi gitu ya, dan di situ ada rombongan orang-orang Syiah, ya kita bisa kenali itu, kalau itu adalah orang Syiah gitu kan. Kemudian ada rombongan orang-orang Sunni, gitu ya. Ya, orang Sunni udah duluan kan? Udah duluan. Qomat udah dapat rokat pertama. Saya baru datang. Saya baru datang itu ya. Ternyata mereka pun ngadain lagi. Jadi itu satu satu masjid, satu musola ada 2 jamaah. Ya. Jadi yang satu imamnya sunnah, yang satu imamnya Syiah. Dan memang gerakan mereka itu berbeda. Jadi sebelum ruku itu pasti mereka kunut. Ya, dan mereka nggak sedekap. Kemudian juga mereka tuh selalu membawa batu. Nah ini saya lihat banget itu ya. Ya samping saya itu mereka bawa batu. Jadi mereka sujud di
batu itu yang mereka yakini itu adalah batu yang suci, gitu ya. Baik, adapun yang terakhir di antara kiat agar kita bisa masuk ke telaga Nabi, di antara amalan-amalannya adalah kita menjaga sholat 5 waktu dan menjaga wudhu tadi. Ya, karena Nabi mengenali kita dengan sholat dan bekas wudhu. Kemudian juga bersabar terhadap sikap pemerintah yang zalim. Ya mungkin dia ya menzolimi kita. Maka tidak ada sikap yang terbaik kecuali kita bersabar. Iya, bersabar itu lebih baik. Kenapa? Karena walaupun kita mungkin merasa terzolimi, tapi itu masih lebih baik daripada kita melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, unjuk rasa. Yang kerugiannya itu lebih besar. Yang kerugiannya itu bukan hanya dialami oleh kita, tapi juga banyak orang. Ya, sementara Islam menyuruh kita untuk menutup segala hal, yaitu bisa menimbulkan madarat bagi seluruh kaum muslimin. Ya, Nabi mengatakan tentang masalah ini, apa kata beliau? Innakum sataruna ba'di asara syadidah fasbiru hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haud. Jadi sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara-perkara yang sangat berat. Maka dari itu bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telagaku. Ya, kemudian juga tidak menolong kezoliman yang dilakukan oleh penguasa. Kalau memang kita tahu kebijakan pemerintah itu ada unsur kezoliman, maka jangan kita menolong. Ya, jangan malah kita melegalkan aturan-aturan tersebut. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat. Ya, kemudian juga hendaknya kita totalitas mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran-pelajaran penting tentang al-haud, ya, tentang telaga yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua bisa merasakan ya manisnya air telaga Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup itu penjelasan tentang masalah al-haud. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya ya kita akan jelaskan tentang kondisi al-hisab, yaitu penghisaban. Ya, silakan barangkali mungkin di antara jamaah ada pertanyaan, tafadhol, silakan disampaikan. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ada? Ya, silakan. Nah. Dan saya juga mohon maaf pada saya selama dikasih ini karena sekarang ini menimbulkan kemaafan keluarga yang di kalangan ini pun kurang hidupnya dan tanya saya juga apa yang harus saya lakukan dan dosa saya lakukan Iya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita doakan ya. Siapa nama Bapak Antum? M. Budiarto. Ya, kita doakan Bapak Budiarto ya agar Allah berikan kesembuhan jamaah sekalian. Allah masfi anta syafi. Ya. Semoga dengan penyakit yang beliau derita itu sebagai sebab pengampunan dosa dan sebab mengangkat derajat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rasa sakit yang diderita oleh seorang mukmin itu adalah peluang-peluang pahala baginya. Jadi jangan sampai pernah kita menganggap ya suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena kalau sudah seuzon kepada Allah, maka semua peluang-peluang pahala itu akan hilang. Ya, karena memang sudah menjadi sunatullah. Terkadang ya Allah uji manusia dengan sakit. Ya bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga menderita apa? Sakit. Ya, kemudian yang kedua terkait ibadah apa saja yang bisa kita lakukan sebagai anak ya, bagi harapan untuk kesembuhan ya orang tua. Banyak hal ya, terutama yang paling penting adalah kita banyak-banyak berdoa. Kita serahkan kepada Allah. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah berusaha untuk ikhtiar. Ikhtiar untuk kesembuhan. Dan ikhtiar ini ada dua macam. Yang pertama ikhtiar secara zahir, yakni ya berobat. Berobat dengan cara-cara yang dibenarkan secara medis. Jangan dengarkan ya ajakan-ajakan orang yang mengarahkan untuk melakukan pengobatan alternatif. Ya, yang mana ujung-ujungnya di situ dapat unsur apa? Kesyirikan. Lebih baik dia bersabar sampai meninggal daripada dia mendatangi dukun, paranormal, yang pengobatan-pengobatannya itu nggak jelas. Ya, ujung-ujungnya mati juga gitu kan. Ya, jadi jangan kita percaya dengan hal seperti itu. Ini dengan cara ikhtiar yang syar'i, ya, berobat dan berjuang bagi seorang anak, ya, untuk kesembuhan orang tua. Jangan sampai dia membiarkan orang tuanya sakit, ya, sehingga karena dibiarkan akhirnya meninggal. Ada istilah euthanasia atau euthanasia, yakni di mana orang yang sakit itu ketika tidak diharap kesembuhannya disuntik mati. Jangan. Ya walaupun dia misalnya di ruang ICU koma, ya kan. Ya udah kita lakukan. Perawatannya mahal. Ya, justru ini peluang kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Kalau bisa ada aset yang dijual, dijual. Ya, demi kebaikan orang tua kita. Agar kalau misalnya orang tua kita meninggal, kita nggak merasa bersalah. Karena sebagian orang, ya, dia nggak bawa orang tuanya ke rumah sakit. Ntar juga ujung-ujungnya mati. Dan bahasa seperti itu. Ada, ya. Jadi uang-uang yang ada itu dipertahankan agar apa menjadi warisan mereka. Nauzubillah. Jangan seperti itu jamaah. Jadi berjuang terus semampunya, ya. Karena harta itu bisa kita bisa cari lagi gitu kan. Dan harta yang habis insya Allah itu akan Allah balas. Dan yang kedua adalah ikhtiar ma'nawi. Ikhtiar ma'nawi itu adalah melakukan aksi-aksi ataupun tindakan-tindakan yang secara makna itu bisa menyembuhkan. Apa itu? Ya, seperti misalnya bersedekah. Ya, karena Rasulullah mengatakan tadawau bisadaqah. Berobatlah dengan apa? Sedekah. Walaupun artinya kita sedekah nggak nungguin sakit begitu kan. Ya, artinya perbanyak sedekah, bangun masjid, menyantungi anak yatim, ya, yang kita harapkan dengan itu bisa menyembuhkan dia. Paling seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi sampai sini? Silakan. Tafadhol. Wassalamualaikum. Ya, sedikit keluarga dikit Ustaz. Jadi saya ingin menanyakan untuk ada dua hadis yang kesannya itu Benangan. yaitu yang menunjukkan bahwa hadis pertama itu kita masuk surga itu bukan karena amal. Iya. Bahkan kita Rasulullah oh ya iya. Misalkan kan orang apa ya tidak beramal. Iya. Setelah ada hadis yang mengatakan bahwa Masuk surga itu karena amal. ya setelah itu mengatakan bahwa takdir manusia itu sudah takdir dia sebagai di surga atau enggak. Maka ditanya Rasulullah tentang bagaimana kita dengan amal. Terakhirlah
Iya. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dua hadis tersebut tidak bertentangan ya. Yang pertama, orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Yang kedua, ada dijelaskan masuk surga karena amalnya. Ya. Jadi salah besar kalau ada sebagian orang itu ya mengandalkan rahmat Allah sehingga dia tidak beramal. Ya, dengan mengatakan insya Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pasti masuk surga. Ini keliru. Ya. Maka untuk memahami hadis ini yang pertama, tetap untuk bisa masuk surga adalah dengan amal. Karena begitu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, syarat masuk surga adalah dengan apa? Amal. Wa tilkal jannatu nurisu min ibadina man kana taqiyya. Yaitulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya. Intinya Allah tetapkan syarat masuk surga dengan apa? Dengan amal. Lalu apa yang dimaksud dengan orang itu masuk surga karena rahmat Allah? Yang dimaksud dengan hadis ini adalah di mana balasan-balasan yang kita dapat di surga itu nggak sebanding dengan apa? Amal kita. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan hamba itu masuk surga dengan rahmat Allah, artinya nikmat-nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba di surga itu nggak sebanding dengan amalnya. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang yang mungkin kerjanya itu sebagai OB, tukang sapu, marbot masjid, ya 3 juta, 4 juta gitu kan. Nah, tapi ada orang yang mengatakan, ente sapuin masjid, ya, setelah dia nyapuin masjid, ya, habis itu ada orang datang kepada dia, ini kunci Pajero buat antum. Bukan kuncinya doang gitu kan. Mobilnya juga. Nah, artinya ketika dia dikasih hadiah berupa mobil seperti itu, seimbang nggak dengan kerjaannya? Nggak seimbang. Ya kan? Tapi dia dikasih itu ya karena sebagai bentuk kasih sayang ataupun rahmat dia kepada orang itu, pada orang yang jadi marbot itu. Nah, itu gambarannya. Artinya kenikmatan yang kita dapat di surga itu adalah rahmat Allah. Ya, karena nggak sebanding. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada khusus bagi orang-orang yang beriman. Bandingannya itu 100 banding 1. Nikmat di dunia adalah 1, nikmat di akhirat itu 99. Begitu memahami hadis tentang itu. Ya. Jadi tetap. Iya. Iya, itu maksudnya ketika ada pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bolehkah kita bersandar dengan takdir? Ya, karena Nabi menyebutkan setiap orang itu sudah ditentukan takdirnya, surga dan neraka. Bolehkah kita mengandalkan takdir? Ibarat kata begini, kalau ada orang itu misalnya karyawan ya, ente kerja nggak kerja pasti digaji. Lebih baik kerja atau enggak jamaah? Ya nggak kerja. Atau sebaliknya, ente kerja nggak kerja, gua nggak bakal gaji. Lebih baik kerja atau enggak? Enggak ya kan? Nah demikian pula mungkin sebagian orang memahami, ya ente beramal nggak beramal tetap masuk surga gitu kan? Maka ini nggak bisa disamakan, nggak bisa disamakan karena yang pertama segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan musababnya, ya kan? Ada sebab dan ada musababnya. Kita pengen kenyang ya harus makan, pengen pinter ya harus belajar. Demikian pula kalau pengen masuk surga ya harus apa? Beramal. Nah, kemudian juga yang kedua, perumpamaan tadi tentang karyawan itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dia umpamakan dengan karyawan tadi itu sudah tahu jelas dia bakal digaji dan tidak digaji. Dan sementara kita tahu nggak takdir kita? Nggak tahu, ya kan? Nah, maka itu Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah."
beramallah, karena Allah itu akan memudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Ketika seorang itu menjadi penduduk neraka, maka dia akan malas untuk apa? Ibadah. Ketika ditakdirkan masuk surga, maka dia akan semangat untuk apa? Beramal, begitu. Ya, itu tentang masalah takdir. Cukup jamaah? Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.